Kementerian Sosial RI belum lama ini menunjuk PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BPNT kepada KPM di seluruh Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya, dalam kebijakan ini program bantuan non-tunai itu diubah menjadi bentuk tunai. Ibu, Bapak-Bapak, Alhamdulillah, kamu ngawitan tahun 2022, bantosan BPNT berbentuk tunai. Betul? Ibu, Bapak, sekarang ini adalah bantuan BPNT untuk tahap pertama per triwulan, 3 bulan pertama. Januari, Februari, Maret dibayarkan sekarang sebesar Rp600.000. Tetapi ada syaratnya yang tadi Ibu isi di pernyataan, harus dibelikan sembako sesuai dengan yang pernah Ibu terima di tahun-tahun lalu. Ya, jangan sampai uang ini dibelikan yang lain-lain. PT Pos Indonesia ditunjuk Kemensos RI untuk menyalurkan bantuan pangan non-tunai periode Januari hingga Maret tahun 2022 kepada keluarga penerima manfaat, KPM, dalam bentuk tunai untuk membeli sembako yang memenuhi kriteria karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Dayakolot, pencairan tahap 1 sudah dilaksanakan secara terjadwal oleh PT Pos di Balai Desa, semenjak 23 hingga 25 Februari tahun 2022. Pada hari Jumat, 25 Februari 2022, di kantor Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayakolot, pembagian bansos BPNT tunai ini, disertai dengan pelaksanaan vaksinasi booster kepada KPM. Pada kesempatan ini Mamet Slamet SIPMSI, selaku Lurah Pasawahan Kecamatan Dayakolot kepada media Sunda Pos mengatakan, Kegiatan hari ini adalah pembagian BPNT tunai untuk tahap pertama, karena memang yang menerima biasa di Pasawahan itu sekarang baru 45%, 25%. Tapi sudah keluar lagi dananya hari ini, kita menunggu jadwal pembagian berikutnya. Dan untuk Pasawahan ini kebetulan hari ini juga sekaligus untuk percepatan vaksin, jadi yang menerima KPM itu setelah menerima KPM mereka divaksin. Ada yang vaksin tahap kedua, kalau sudah kedua langsung diberikan vaksin booster. Kemudian kebetulan ini kan memang dari awal BPNT kami sarankan, mereka juga buat perjanjian bahwa dana tersebut mereka dipastikan akan dibelanjakan ke kebutuhan pokok seperti halnya tahun-tahun yang lalu. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan sistem ini BPNT tunai bisa terus berlanjut, karena memang mereka KPM bisa bebas memilih mereka membelanjakan kebutuhan pokoknya, karena memang kebutuhan itu beda-beda setiap orang, dan kita bebaskan kepada seluruh KPM untuk berbelanja di warung sekitar rumah tinggalnya. Jadi kita tidak menggiring ke satu warung. Jadi mereka kita bebaskan, yang pasti harus mereka pastikan belanja kebutuhan pokok, tidak untuk kebutuhan lain, dan itu akan dibuktikan dengan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Wahidin, Kejaksaan Kecamatan Dayakolot, pada hari ini mendampingi PT Pos dalam menjalankan program bantuan pangan tunai untuk warga KPM Kelurahan Pasawahan. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan sukses, dan mudah-mudahan KPM bisa membelanjakan sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, yaitu 4 unsur: karbohidrat, nabati, hewani, dan protein dan vitamin. Ini adalah pembagian terakhir di wilayah Kecamatan Dayakolot. Kami menunggu jadwal selanjutnya dari PT Pos. Itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembagian BPNT di khususnya di Kecamatan Dayakolot, umumnya di Kabupaten Bandung. Pedas.